Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dalam acara bincang-bincang pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal berapa? Tanggal 22 Juli 2023 di Aula Puskesmas Mata. Dan hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya ditemani oleh Ketua Akreditasi UPDD Puskesmas Pantang, sekaligus beliau adalah profesinya sebagai dokter di Puskesmas Pantang, dan beliau juga sebagai pemegang UKM, Usaha Kesehatan Masyarakat. Dan pada hari ini kita dipertemukan dalam waktu yang luar biasa. Selamat siang, Bu Dokter. Ya, selamat siang. Sehat Pak Dokter? Ya. Apa kabarnya Pak Dokter hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, bisa berkumpul dan bisa hadir di acara podcast Pak Noar. Ya. Tadi di perjalanan pada saat kesini Pak Dokter ada ketemu macet atau kendala apa saja yang ditemukan? Alhamdulillah semua berjalan lancar karena mungkin niatan kita bersama untuk kumpul di acara ini, jadi Allah mempermudah semuanya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Jadi teman-teman, hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Jadi mohon izin Bu Dokter, sebagai narasumber saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan reakreditasi, karena kita sama-sama tahu bahwa akreditasi ini sangat penting untuk mutu pelayanan yang ada di Puskesmas Pantang ini. Jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan akreditasi, apa saja kendala yang ditemukan atau mungkin semacam ya bisa sebut saja kendala yang ditemukan selama kita berproses, Dokter, karena kita tahu bahwa di akreditasi ini semua lini atau semua unit, bahkan semua sudut pojok puskesmas itu akan dinilai. Jadi persiapan Pak Dokter seperti apa, kendalanya bagaimana, apa kendalanya gitu, dan bagaimana kita akan berproses untuk kita menjadi puskesmas yang paripurna. Mohon dijelaskan Pak Dokter, silakan, waktunya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Agus Jayadi sebagai pembawa acara di podcastnya Bang Noar. Jadi perkenalkan diri, nama saya Dr. Farid. Ya, santai-santai ya, santai. Nama saya Dr. Farid. Nama lengkapnya Dr. Muhammad Farid Asari Supardi. Ya, kenapa namanya Supardi di belakang? Karena nama anak pertama dari orang tua almarhum Pak Supardi. Jadi saya perkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Jadi biar Bung Agus juga tahu, saya lahir di sini ya, di Lombok Tengah ya, 37 tahun yang lalu, tepatnya 13 Februari 1986. Berarti Pak Dokter masih belia ya? Iya, ya. Mungkin karena Bapak Dokter ini berkarakter tubuh yang subur, jadinya tidak nampak Pak Dokter ini berusia 27 tahun. 37. Oh, 37. Saya melihatnya seperti umur 27 di dok ini. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut Bu Dokter. Lanjut. Jadi domisili saya ya, saya asli orang Batu Kliang ya. Jadi domisili saya di rumah dinas Puskesmas Matang, alhamdulillah. Sejak 2018 tempat bekerja langsung di
sebagai pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Matang sampai sekarang ya. Jadi riwayat pekerjaan saya 2000 lulus di Fakultas Kedokteran Udayana tahun 2011 Januari 2011. Kemudian saya PTT di Rumah Sakit Praya dari 2011 sampai 2012. Kemudian 2012 sampai 2015 cepat menjabat jadi direktur di Rumah Sakit Islam Yatopa selama 3 tahun dan sejak 2015. Kemudian 2014 ikut jalur khusus sebagai pegawai negeri sipil di tempat terpencil, tepatnya di UPTD BLUD Puskesmas Jatapria dari 2014 sampai 2018. Kemudian 2018 pindah ke mutasi dan pindah ke Puskesmas Matang sampai dengan sekarang. Kemudian saya di Puskesmas Matang tinggal di rumah dinas, bekerja awalnya sebagai dokter dan mendapat tugas sebagai jabatan sebagai penanggung jawab UKP. Sejak 2022 saya menjabat sebagai penanggung jawab di UKM, upaya kesehatan masyarakat yang esensial, yang sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Kemudian di masanya Kepala Puskesmas Pak Nuridan, semoga beliau sehat-sehat saja ya. Amin. Kemudian saya diperintahkan langsung sebagai ketua akreditasi. Berhubung dari 2022 kita harus reakreditasi karena 2017 kita sudah reakreditasi perdana, jadi 2023 kita harus maju untuk reakreditasi, tepatnya bulan Agustus ini. Jadi sejak 2022 di masanya beliau menunjuk saya jadi ketua akreditasi. Jadi kalau ditanya masalah hambatan, banyak hambatannya ya, karena kita berbanyak orang. Di akreditasi itu adalah penyelenggaraan ya, suatu penyelenggaraan untuk mempersiapkan puskesmas agar apapun yang dilakukan itu harus ada alat ukurnya atau bermutu ya. Ya, mutu di sini ya mutu sesuai dengan pelayanan ke masyarakat, terus keselamatan dan lain-lainnya. Jadi tidak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Jadi harus semua staf yang ada di puskesmas itu harus ikut mengambil bagian dalam kegiatan akreditasi itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan ada hambatan, banyak hambatannya ya. Kalau dikatakan lelah, tapi ada istilahnya kan, boleh lelah tapi tidak menyerah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Jadi naik turun karena kita banyak orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam perilaku. Jadi kita harus berbesar hati untuk membangkitkan semangatnya. Jadi intinya kita tetap semangat, kita tetap kompak ya, satu tujuan menuju akreditasi apa? Akreditasi paripurna seperti tadi, akreditasi paripurna bintang 4. Yang pertama dasar, yang kedua madya, bintang 2 madya, bintang 3 utama, bintang 4 itu paripurna. Itu pun nilainya semua bab harus di atas 80%. Jadi seperti itu. Jadi kalau dilihat hambatan ya, hambatan tadi naik turun, semangatnya naik turun ya, perilaku teman-teman juga kadang lagi on-onnya kita kerja, lagi turun-turunnya ya hanya terdapat 1-2, namun bukan menjadi hambatan yang membuat pelaksanaan akreditasi ini tertunda, tidak. Jadi seperti itu untuk pertanyaannya, Pak Agus. Ya, baik. Jadi dengan kondisi teman-teman kita yang Bapak Dokter sampaikan tadi,
teman-teman kita ini pada saat kita berproses ada yang on, ada yang off, gitu kan. Bagaimana tindak lanjut atau menyikapi dari teman-teman yang seperti itu, Pak Dokter? Dan kita sama-sama tahu juga memang karakter dari teman-teman kita yang bekerja di puskesmas ini, ada yang melo, ada yang interaktif, ada yang sangat aktif sekali ada. Cuman bagaimana Pak Dokter menyikapi ketika teman-teman yang off terutama, dan pada saat kita interogasi atau menanyakan kepada teman yang off itu hanya jawabannya landai situ aja, Dok. Bagaimana Dok cara menyikapi? Ya, jadi kalau mau dibilang bagaimana susah, gampang susah ya. Karena apa? Karena kalau yang menyikapi atau yang menindaklanjutinya juga artinya setengah-setengah, dia tidak akan berhasil gitu. Jadi harus berbesar hati ya. Pertama harus berbesar hati. Kemudian kita lebih banyak sering-sering kumpul lah ya. Lebih banyak sering-sering kumpul. Banyak hal, kumpul itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak, tidak harus tidak harus untuk makan dan minum yang berlebihan dan lain-lain, tidak harus sesuai dengan, maksudnya tunggu apa kegiatan dari puskesmas, maksudnya yang ada anggaran. Nah, kumpul itu kita bisa juga kumpul misalkan seperti yang sering kita lakukan di sarana prasarana ya. Itu teman-teman ada yang kumpul di sana karena satu hobi main catur, satu hobi nyanyi. Nah, di sana kita duduk-duduk bersama, kita sambil apa namanya berdiskusi. Ada saja yang baru ada saja yang permasalahan yang mereka tidak ungkapkan di publik. Nah, di sana di ruang lingkup yang lebih kecil mereka ungkapkan, di sana kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Contohnya secara personal, misal di tempatnya Pak Noir ya. Pak Noir itu kadang-kadang tidak bisa terbuka apa permasalahannya kalau di ruang publik yang lebih luas ya, karena rapat dan lain-lain. Namun kalau berdiskusi di beberapa teman ya, sambil duduk-duduk, sambil ngopi, sambil mengerjakan hal-hal yang kecil, baru dia mengungkapkan apa permasalahannya. Dan alhamdulillah yang diungkapkan juga terkait dengan akreditasi. Jadi seperti itu salah satunya. Yang kedua yang saya bilang tadi, untuk memberikan semangat ya, kita harus tetap menggaungkan namanya akreditasi ya. Seperti tadi ada yel-yelnya puskesmas ya, siapa kita ya, puskesmas akreditasi pasti bisa, paripurna yes. Nah, itu yang begitu, itu pembakar semangat. Kalau di sepak bola kan ada pembakar semangat seperti itu ya, di olahraga juga ada. Jadi seperti itu kita bakar, seperti itu semangat teman-teman. Nah, apalagi bisa juga dengan mengadakan apel ya, apel pagi, setiap pagi apel rutinitas di hari Senin, kita selalu sedikit menyisipkan terkait dengan kegiatan reakreditasi. Yang sebelumnya libur hari Minggu sudah lupa terkait dengan akreditasi, melempem semangatnya, Senin kita bangkitkan lagi, besok Selasa kita bangkitkan lagi, kita kasih tahu terus progresnya seperti apa. Insya Allah nanti dengan kita tetap kumpul, baik itu yang kecil maupun dalam lingkup yang besar, kita sambung terkait dengan akreditasi, insya Allah semangatnya tidak akan turun. Nah, seperti itu. Kalau ibaratkan kita orang berbanyak, yang tadi Pak Agus bilang, ibaratkan orang banyak, kalau kita masih memikirkan hal 1-2 orang yang tidak mau ikut, maka kita akan melambat. Jadi 1-2 orang biarkan, kita angkut orang-orang yang mau tetap semangat, kita jalan terus semangat. Seperti itu. Baik Pak Dokter, terima kasih, jawabannya cukup jelas. Dari untuk sampai menuju tempat
atau Singgasana yang kita inginkan, yaitu kasta tertinggi dari penilaian akreditasi itu Pak Dokter, yaitu paripurna. Saya ingin menanyakan bagaimana proses persiapan yang sudah disiapkan, baik itu dari admin, UKP, UKM maupun mutu Pak Dokter. Bagaimana menurut Pak Dokter dari proses persiapan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dengan semangat yang tinggi untuk mencapai Singgasana itu juga, apakah monoton hanya itu saja yang bekerja, atau mulai dari bawah, artinya dari mulai masuk pintu masuk puskesmas itu mulai bekerja, ikut menyelenggarakan atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan akreditasi ini, apakah itu diharuskan Pak Dokter? Silakan. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Langsung ke materinya. Ya, jadi persiapan yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Mantang dari awal adalah kita membangunkan komitmen dulu. Ya, setiap tahun kita bangun komitmen untuk melakukan pelayanan sesuai standar prosedur, komitmen untuk memberikan pelayanan yang berorientasi keselamatan pasien. Jadi seperti itu kita buat komitmen, baik itu pegawai ya maupun lintas sektor. Insya Allah kita sudah membuat itu setiap tahun. Di persiapan di Mininok lintas sektor juga kita bangun komitmen. Karena apa? Karena kita tidak bisa, puskesmas itu tidak bisa melaksanakan kegiatannya sendiri, tapi kalau yang berorientasi ke masyarakat dia harus kerjasama dengan atau berintegrasi dengan lintas sektor lainnya. Jadi perlu kita komitmen bersama dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai namanya pemahaman dokumen. Ya, pemahaman dokumen yang akreditasi yang terbaru yang sekarang 2023 sesuai dengan Kepdirjen. Ya, Kepdirjen yang tahun 2023 itu tentang instrumen akreditasi itu ada 5 bab. Yang 2017 yang dulu yang perdana itu ada 9 bab. Yang dipakai sekarang ada 5 bab yang secara isinya ya sebenarnya lebih terperinci ya, lebih sistematis. Ada namanya RDOWS di sana, RDOWS ya, yang harus dipenuhi. Ada R regulasi, D-nya dokumentasi bukti dari kegiatannya, O-nya observasi, nanti observasi dari kunjungan langsung, W-nya wawancara saat terjadinya kunjungan atau supervisi atau survei akreditasi, kemudian S-nya simulasi. Simulasi itu apa namanya, kegiatan yang sudah dilakukan ya, jadi simulasi ya. Jadi seperti itu, kemudian kita penuhi dalam bentuk EB. Ada 5 bab. Bab 1 itu KEP ya, itu kepemimpinan manajemen puskesmas. Itu ada 7 standar ya, dari perencanaan sampai ke nanti ke dinas pertanggungjawaban dari dinas kesehatan. Kemudian ada bab 2 terkait dengan UKM ya. UKM itu ada 8 standar ya, 2.1 sampai 2.8 dari perencanaan dari identifikasi ya, dari identifikasi kebutuhan masyarakat di UKM sampai dengan ke UKM di program-program masing-masing program. Kemudian ada bab 3 terkait dengan upaya kesehatan perorangan, ada 30 standar. Ada 10 standar ya, maaf, ada 10 standar 3.1 sampai 3.10 dari pasien itu datang, seperti pertanyaan tadi, dari pasien itu datang sampai pasien itu pulang ya, itu harus ada sesuai dengan standar prosedur. Kemudian ada bab 4 ya, bab ini yang baru. Bab 4 ini adalah program prioritas nasional ya, jadi kegiatan-kegiatan atau program-program yang menjadi yang jadi program nasional ya, standar sudah ditentukan oleh nasional ya, 2.1 sampai 4.1 sampai 4.5 ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah PMP, peningkatan mutu puskesmas, dan ini gampang-gampang susah. Karena apa? Karena ini adalah tidak hanya dalam bentuk SK regulasi, tapi harus dalam bentuk implementasinya.
Kalau tidak dikerjakan, ya susah ya. Kalau dengan ini artinya mutu itu harus apa namanya, berkelanjutan, ya, perubahan yang berkelanjutan setiap tahun, setiap bulan, setiap tahun itu harus Berkesinambungan, ya, berkesinambungan, harus di monitoring, dievaluasi, kemudian ditindaklanjuti. Ada istilahnya PDCA atau PDSA, Plan, Do, Check, Action. Jadi seperti itu. Terus kemudian sudah apa saja yang sudah dilakukan oleh Gus Mantan? Sudah yang pertama pemahaman, ya, komitmen, kemudian pemahaman dokumen, kemudian baru penduplikasian, ya, duplikasi dokumen, ya, kemudian setelah itu kemudian kita bedah dokumennya, ya, termasuk nanti kita mulai penomoran, ya, kemudian stempel, ya, dan terakhir adalah sebenarnya yang paling penting adalah implementasi dari dokumen itu. Jadi tadi ada regulasi yang kita buat, ya, ada SK, ada SOP, ada pedoman yang kita buat. Nah, sekarang dokumentasinya dan yang lain-lainnya, observasi, wawancara, simulasi itu kita implementasikan. Ya, setelah bedah dokumen, ya kan, kita baru sampai di hari ini adalah kita baru bedah dokumen. Insya Allah minggu depan kita harus buat jadwal untuk penomoran, stempel, kemudian minggu depan kita duplikasi, ya, dalam bentuk lewat PDF, scanner, ya, kita scanner. Kalau sudah di penomoran sama stempel kita scanner, kemudian setelah itu baru kita implementasikan, ya, di masing-masing unit. Ya, setelah itu, ya, kita tinggal berapa minggu kita tunggu surveyor. Insya Allah kalau semuanya kita sudah kerjakan sampai implementasi, insya Allah sebenarnya tidak perlu surveyor itu buka-buka dokumen, ya. Kita ditanya, kita bercerita sesuai dengan apa yang ada di instrumen, itu sudah menjadi gambaran. Namun kadang-kadang kita membenarkan hal biasa, bukan membiasakan hal benar. Ya, kedepannya insya Allah kalau kita sudah sama-sama mengerti, paham apa yang kita kerjakan, insya Allah bukan membenarkan hal biasa, tapi membiasakan hal benar. Jadi seperti itu. Baik, Ya, dokter, itu sih, ya, cukup jelas. Jadi intinya bahwa akreditasi ini tanpa kita melakukan komitmen bersama baik di puskesmas maupun lintas sektoral tidak akan berarti apa-apa, ya, dok, ya. ya. Terus yang kedua, dengan semangat kita yang tinggi itu juga sebuah cara untuk kita menyemangati kegiatan-kegiatan yang selama ini ada kendala dalam hal berproses untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang ada. Jadi terima kasih banyak Pak Dokter atas atensinya atau penjelasannya tentang akreditasi. Semoga Pak Dokter bersama keluarga tetap sehat. Acara ini teman-teman kita akhiri acara ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bisa sebagai acuan atau untuk belajar, kita sama-sama belajar bagaimana sih sebenarnya untuk menyiapkan apa saja sih hal yang disiapkan pada saat kita akan melakukan penilaian akreditasi. Mungkin itu saja teman-teman. Lain waktu kita akan bertemu kembali dengan dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.